Selamat sore. Topik kali ini membahas tentang pemrograman linear atau linear programming. Disampaikan oleh Bambang Sugiono Agus Porono, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang. Pokok bahasan kita akan membahas mulai pendahuluan, definisi, formulasi model, contoh soal, ringkasan, dan soal-soal latihan. Diharapkan setelah selesai membahas topik ini, Anda dapat 1. Memformaliskan model pemrograman linear secara grafis, 2. Menetapkan hasil perhitungan secara grafis dan memberikan kesimpulan, serta dapat menjelaskan penggunaan formulasi model pada linear pemrograman linear secara grafis. Pendahuluan, mengapa linear programming? Yang pertama, adanya pertumbuhan organisasi, baik ukurannya maupun jumlahnya, jumlah karyawan maupun departemennya, maupun peralatan maupun dananya. Ada toko kecil yang menjadi perusahaan raksasa. Beberapa contoh perusahaan komputer yang tadinya membuat perusahaan di garasi sekarang berkembang pesat dengan luar biasa. Adanya peningkatan pembagian kerja dalam organisasi. Kalau dulu hanya tidak ada division of work, sekarang mulai dipisah-pisah dengan departemen-departemen. Adanya peningkatan segmentasi tanggung jawab. Jadi ada beberapa departemen produksi, departemen keuangan, departemen pemasaran, sekarang berkembang ada departemen pusat komputer. Adanya peningkatan spesialisasi, sama dengan spesialis dokter, spesialis di bidang ahli pengelasan, ahli di bidang simulasi, ahli di bidang menggambar dengan 3 dimensi. Yang berikutnya kecenderungan untuk menjadi otonom. Jadi beberapa daerah di beberapa negara itu tadinya bergabung, sekarang memisahkan diri menjadi daerah otonom, seperti di Rusia, di Irian Barat, dan seterusnya. Kehilangan pandangan mengenai kegiatan dan tujuan organisasi, saling bertentangan tujuan, peningkatan kompleksitas dan spesialisasi dalam organisasi. Contohnya itu handphone itu sekarang kompleks sekali perangkatnya. Sulit mengalokasikan sumber daya yang ada. Awal munculnya riset operasi atau pemrograman linear sejak awal revolusi industri pada tahun 1956 di Jepang, kemudian Perang Dunia Kedua, kemudian berkembang tahun 1951 dengan munculnya ORSA, yaitu organisasi yang mulai memikirkan operation research karena kegagalan mesin perangnya di Korea. Kemudian mengembangkan DENSIC, mengembangkan linear programming. Tahun 50-an dynamic programming, teori antrian, pengendalian persediaan, dan perkembangan personal komputer yang demikian pesatnya. Definisi riset operasi. Riset operasi adalah suatu pendekatan yang ilmiah untuk pengambilan keputusan, yang proses pengambilan keputusan yang meliputi operasi dari sistem operasi produksi, berkaitan dengan pengambilan keputusan secara optimal, memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya pada dan membuat model dari sistem deterministik dan probabilistik yang berasal dari kehidupan sehari-hari. Operation adalah tindakan-tindakan yang diterapkan pada beberapa masalah atau hipotesis. Riset adalah suatu proses yang terorganisasi dalam mencari kebenaran akan masalah atau hipotesis. Operation research adalah seni memberikan jawaban buruk terhadap masalah-masalah yang ada, yang jika tidak akan memiliki jawaban yang lebih buruk. Operation research adalah penerapan metode-metode ilmiah terhadap masalah-masalah rumit yang muncul dalam pengarahan dan pengelolaan dari suatu sistem yang besar tentang manusia, mesin, bahan baku, dan uang dalam industri, bisnis, pemerintahan, dan pertahanan.
Pendekatan khusus ini bertujuan untuk membentuk suatu model ilmiah dari suatu sistem, menggabungkan ukuran-ukuran atau faktor-faktor seperti peluang dan risiko untuk meramalkan dan membandingkan hasil-hasil dari beberapa keputusan strategis dan pengawasan. Kegunaan adalah untuk membantu di dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan kebijaksanaan dan tindakan secara ilmiah. Karakteristik daripada riset operasi yaitu membangun metode ilmiah, mengabstraksikan inti persoalan, yang ketiga membuat hipotesis yang merupakan representasi daripada model, memformulasikan model, membuat kesimpulan dari model, merupakan riset ilmiah yang kreatif, yang ketujuh adalah berkaitan dengan manajemen organisasi dan berpandangan luas. Tujuan daripada operation riset adalah untuk menyelesaikan konflik kepentingan antar unsur dalam organisasi sehingga menyediakan cara yang terbaik untuk organisasi secara keseluruhan. Yang berikutnya tujuan operation riset untuk mendapatkan penyelesaian yang terbaik atau optimal atau maksimisasi keuntungan atau minimisasi biaya terhadap masalah yang dihadapi. Tujuan operation riset untuk mengidentifikasikan tindakan yang terbaik. Aplikasi riset operasi bisa di pemerintahan, di sektor bisnis, teknik, ekonomi, bidang fisika, sosial, dan alokasi sumber daya yang terbatas. Adapun kontribusi daripada riset operasi adalah menyusun situasi kehidupan sehari-hari dalam suatu model matematis, mengeksploitasikan struktur penyelesaian dan mengembangkan prosedur yang sistematis, mengembangkan suatu penyelesaian yang menghasilkan nilai yang optimal, memaksimasikan biaya, memaksimisasikan keuntungan atau meminimasikan biaya. Dampak daripada riset operasi adalah peningkatan pada manajemen organisasi, perkembangan personal komputer, munculnya grup operation research, keandalan untuk aplikasi dunia penerbangan, pemrograman linear untuk aplikasi penugasan, campuran bahan baku, distribusi, transportasi, dan portofolio investasi. Yang keenam, teori antrian untuk aplikasi kemacetan lalu lintas, services, penentuan jumlah karyawan, penjadwalan, dan keperluan rumah sakit. Yang ketujuh, program dinamis untuk aplikasi perencanaan, distribusi, dan penjadwalan. Yang lain lagi adalah teori persediaan, game teori, dan simulasi dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks atau keperluan. Survei riset yang dimulai tahun 7 dan terusnya. Beberapa peneliti sebelumnya adalah itu. Yang lainnya adalah ini. Kemudian formulasi model atau tahapan riset operasi adalah perumusan masalah, pembuatan model matematis atau formulasi model, kemudian penurunan penyelesaian model, pengujian model, dan penyelesaiannya, penentuan kendali, dan implementasi. Perumusan masalah mempelajari sistem, penetapan tujuan, maksimisasi atau maksimisasi keuntungan atau minimalisasi biaya, penetapan kendala-kendala, penentuan alternatif atau prosedur kegiatan, dan penentuan batasan waktu. Pembuatan model matematis atau formulasi model yang pertama adalah penentuan variabel keputusan. X1 atau X2 atau XXN adalah jumlah produk yang pertama, kedua, ketiga, dan ke-N. Sedangkan fungsi ketujuan adalah memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya dengan Z sama dengan sigma CJ kali XJ, di mana J berjalan dari 1 sampai N. Yang ketiga adalah penentuan kendala. AIJ XJ bisa sama dengan BI, atau lebih kecil sama dengan BI, atau lebih besar sama dengan BI, dengan syarat adalah XI lebih besar sama dengan 0, atau kendala yang berikutnya, atau XI lebih besar sama dengan 0 atau non negatif. Tidak boleh memproduksi barang min 10 unit sepeda. Contoh soal, diketahui Aryan Jaya Sugar Company, perusahaan pabrik gula, dengan data sebagai berikut, merupakan produk gula. Perusahaan ini membawai 3 pabrik. Pabrik 1 memproduksi gula cair, pabrik kedua adalah memproduksi gula super high sugar, dan yang ketiga adalah memproduksi gula cair dan gula SAS.
Departemen Riset dan Development diminta untuk melakukan pengembangan produk dan diusulkan untuk membuat produk 1 yaitu gula cair dan produk 2 adalah gula SAS. Lihat tabel 1. Pertanyaan, berapa produk gula cair dan gula SAS yang diproduksi agar diperoleh keuntungan yang maksimum? Datanya adalah 3 pabrik ini. Pabrik yang pertama hanya bisa memproduksi gula cair dengan maksimum kapasitas digunakan adalah 4 jam sehari. Pabrik kedua hanya bisa gula SAS dengan maksimum penggunaan adalah 12 jam sehari. Sedangkan pabrik 3 bisa memproduksi gula cair dan SAS dengan maksimum kapasitas yang tersedia 18 jam sehari. Keuntungan adalah Rp1.000 per kilogram. Untuk cair Rp3.000 per kilogram, untuk SAS Rp5.000 per kilogram. Pertanyaannya, kita lihat berapa yang diproduksi untuk gula cair dan SAS. Formulasi model penentuan variabel keputusan X1 adalah jumlah gula cair yang diproduksi, X2 adalah jumlah gula SAS yang diproduksi. Yang kedua, penetapan fungsi tujuan, yaitu memaksimumkan keuntungan Z sama dengan 3X1 Rp3.000 kali X1 plus 5X2 atau Rp5.000 X2. Kendalanya adalah 1X1 lebih kecil sama dengan 4, 2X2 lebih kecil sama dengan 12, 3X1 plus 2X2 sama dengan 18, kendala yang keempat X1 lebih besar 0, kendala yang kelima X2 lebih besar sama dengan 0. Ini adalah grafis, kita lihat XY, ordinat, dan absis. Kita lihat bahwa X1 lebih kecil sama dengan 4 ini, garis ini. Ini 4.0 lebih kecil, jadi ke sana garisnya. X1 lebih kecil, jadi daerah ke sana. Yang kedua adalah kendala yang kedua, 2X2 lebih kecil 12 atau X2 lebih kecil dari 6. Ini adalah 0,6, jadi ke bawah. Ya kan? 6,0, sorry, X1 0,6, X1 ke bawah. Jadi ini ada sementara daerah yang layak untuk dua persamaan ini. Yang ketiga ini persamaannya adalah 3X1 plus 2X2 lebih kecil 18 ini. 3X1 plus 2X2 sama dengan 18, maka X1 bila X1 sama dengan 0, maka X2 sama dengan 9, maka koordinatnya adalah 0,9. Ini 0,9. Jadi X1-nya 0, X2-nya adalah 9. Untuk X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 6, sehingga koordinatnya 6,0 ini. Ditarik garis ini. Karena lebih kecil, maka yang layak ke sini. Yang berikutnya adalah X1 lebih besar 0 ke atas ini. Dan X2, kendala yang berikutnya adalah X2 lebih besar 0. Sehingga daerah yang layak adalah ini. Yang diarsir ini. Maka metode coba-coba bila Z sama dengan 10, maka bila X1 sama dengan 0, maka X2 adalah 0,2 ini. 0,2. Bila X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 3,3 adalah 33,0 ini. 3,3,0 sehingga ditarik garis ini. Masih bisa bergeser ke kanan sampai maksimum. Nah ini. Gimana kalau Z-nya sama dengan 20? Maka diperoleh ini, garis ini. Masih bisa maksimum lagi. Digeser lagi. Maksimum adalah di sini. Maka di titik 2,6. Ini Z sama dengan 36. Jadi kalau kita masukkan di sini, ini tadi. X1 lebih besar 0, X2 lebih besar 0. Maka jumlah gula cair ini 2,6 titik ini maksimum. Tidak bisa digeser karena kalau digeser bukan daerah layak. X1 sama dengan jumlah gula cair sama dengan 2 kg. X2 adalah gula SAS sama dengan 6 kg. Fungsi tujuan memaksimumkan keuntungan Z sama dengan 3X1 plus 5X2 adalah 3 kali 2 ditambah 5 kali 6 adalah Rp36.000 per hari keuntungannya.
Ringkasan, topik ini telah membahas tentang perumusan masalah, pembuatan formulasi model matematis, penyelesaian model secara grafis, membuat kesimpulan dari model. Soal latihan, jelaskan tentang perumusan masalah, pembuatan formulasi model matematis, penyelesaian model secara grafis, dan membuat kesimpulan dari model. Soal-soal latihan, di sini, silahkan dikerjakan. Referensi adalah ini, biodata, Bambang Sugiono Agus Purwono, jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang, Indonesia. Ini adalah biodata. Kemudian terima kasih. Sampai berjumpa lagi di topik yang lain. Selamat sore. Silakan subscribe, comment, and like. Sekali lagi, Bambang Sugiono, terima kasih.